Pembacaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia. Menimbang A. Bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. B. Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta membangun pembangunan semesta. C. Bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. D. Bahwa bagi rakyat asli hukum agraria, penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. Berpendapat A. Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. B. Bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. C. Bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan daripada ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai azas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. D. Bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan daripada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong. E. Bahwa yang berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut di atas. Memperhatikan usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia Nomor 1 /KPTS/SD/2/60 tentang perombakan hak tanah dan penggunaan tanah. Mengingat A. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, B. Pasal 3 Undang-Undang Dasar, C. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai garis-garis besar daripada haluan negara dan amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960. D. Pasal 5 Junto 20 Undang-Undang Dasar dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Memutuskan dengan mencabut 1. Agraris Way sebagai yang termuat dalam pasal 51 dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu. 2a. Demevre-Claring tersebut dalam pasal 1 Agraris Merlet. B. Aglamet Dovleering tersebut dalam Statblad 1875 nomor 119a. C. Domain Verklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dari Statblad 1874 nomor 94f. D. Domain Verklaring untuk Karesidenan Manado tersebut dalam pasal 1 dari Statblad 1877 nomor 55. E. Domain Verklaring untuk Residen Joe and Australing Van Borneo tersebut dalam pasal 1 dari Statblad 1888 nomor 58. 3. Koninklijke Besluit tanggal 15 April 1872 nomor 29 dan peraturan pelaksanaannya. 4.
buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Menetapkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pertama, dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal 1. Ayat 1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ayat 3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam pasal 2. Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Ayat 4. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah bumi. Ayat 5. Dalam pengertian air, termasuk baik perairan, pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Ayat 6. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5. Pasal ini. Pasal 2. Ayat 1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada kaitan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ayat 2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ayat 3. Wewenang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ayat 4. Hak menguasai dari negara tersebut atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatatra dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanakan hak wilayah dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 4 ayat 1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Ayat 2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Ayat 3. Selain hak-hak atas tanah sebagian dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas tanah dan ruang angkasa. Pasal 5. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7. Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8.
Atas dasar hak menguasai diri negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 9 ayat 1. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Ayat 2. Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah, serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pasal 10 ayat 1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ayat 2. Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ayat 3. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 11. Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3, dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Ayat 2. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis rendah. Pasal 12 ayat 1. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Ayat 2. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria. Pasal 13 ayat 1. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ayat 2. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat 3. Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Ayat 4. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang pemburuan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Pasal 14 ayat 1 dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2, serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. A. Untuk keperluan negara. B. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain, kesejahteraan. D. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Ayat 2. Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Ayat 3. Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari Presiden, tingkat 2 dari Gubernur atau Kepala Daerah yang bersangkutan, dan daerah tingkat 3 dari Bupati atau Wali Kota atau Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 15, memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Bab 2, hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Bagian 1, ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16, ayat 1. Hak-hak atas tanah sebagian dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak pakai, E. Hak sewa, F. Hak menguasai tanah, G. Hak memungut hasil hutan, H. Hak-hak yang lain
yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat 2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah a. hak guna air, b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, c. hak guna ruang angkasa. Pasal 17. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, diatur luas maksimum atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Ayat 2, penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu yang singkat. Ayat 3, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Pasal ayat 4, tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 18, untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bagian 2, pendaftaran tanah, pasal 19 ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi a. pengukuran, pepetakan, dan pembukuan tanah, b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ayat 3, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Ayat 4, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran sisa biaya tersebut. Bagian 3, hak milik. Pasal 20. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat 2, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21, ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat 2, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Ayat 3, orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setiap berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepas, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Ayat 4, selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22, ayat 1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena a. penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, b. ketentuan undang-undang. Pasal 23, hak milik. Ayat 1, hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2, pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 24, penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 25, hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 26, ayat 1.
jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan yang lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang dibebaninya tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27, hak milik hapus bila a. tanahnya jatuh kepada negara 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 3. Karena ditelantarkan, 4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. B. Tanahnya musnah. Bagian 4. Hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Ayat 2. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Ayat 3. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 ayat 1. Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Ayat 2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Ayat 3. Atas permintaan pemegang hak dan pengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2, pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 30 ayat pertama. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah a. warga negara Indonesia, b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagian tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 31. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32 ayat 1. Hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34. Hak guna usaha hapus karena a. jangka waktunya berakhir, b. diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, d. dicabut untuk kepentingan umum, e. ditelantarkan, f. tanahnya musnah, g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Bagian 5. Hak guna bangunan. Pasal 35 ayat 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ayat 2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Ayat 3. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 36 ayat 1 dapat mempunyai hak guna bangunan ialah a. warga negara Indonesia, b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2.
Orang atau badan hukum yang punya hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun, wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 37, hak guna bangunan terjadi a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah, b. mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang dimaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38, ayat 1, hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2, pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 39, hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40, hak guna bangunan hapus karena a. jangka waktunya berakhir, b. diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, d. dicabut untuk kepentingan umum, e. ditelantarkan, f. tanahnya musnah, g. ketentuan pasal 36 ayat 2. Bagian 6, hak pakai. Pasal 41. Ayat 1, hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Ayat 2, hak pakai dapat diberikan a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu, b. dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Ayat 3, pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 42, yang dapat mempunyai hak pakai ialah a. warga negara Indonesia, b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia, c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43 ayat 1, sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penjabat yang berwenang. Ayat 2, hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian 7, hak sewa untuk bangunan. Pasal 44. Ayat 1, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Ayat 2, pembayaran uang sewa dapat dilakukan a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu, b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Ayat 3, perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah a. warga negara Indonesia, b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia, c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian 8, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46 ayat 1, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara tidak sah dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian 9, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pasal 47, hak guna air ialah hak memperoleh air untuk memperoleh tertentu dan untuk mengalihkan air itu di atas tanah orang lain. Ayat 2, hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah.
Bagian 10 hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1, hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dalam hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Ayat 2, hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11, hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49 ayat 1, hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula untuk akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Ayat 2, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Ayat 3, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12, ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50 ayat 1, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Ayat 2, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51, hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3, ketentuan pidana. Pasal 52 ayat 1, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp10.000. Ayat 2, peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3, dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000. Ayat 3, tindak pidana dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 4, ketentuan-ketentuan peralihan. Pasal 53 ayat 1, hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Ayat 2, ketetapan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 54, berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55 ayat 1, hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Ayat 2, hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan sosial semesta berencana. Pasal 56, selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 57, selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai yang telah diubah menjadi S 1937 sampai 190. Pasal 58, selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dan hak atas tanah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.
2. Ketentuan-ketentuan konversi. Pasal 1. Ayat 1. Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ayat 2. Hak eigendom kepunyaan pemerintah negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah, kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas. Ayat 3. Hak eigendom kepunyaan orang asing seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun. Ayat 4. Jika hak eigendom tersebut dalam pasal 1 ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erpak, maka hak obstal dan hak erpak itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak obstal atau hak erpak tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun. Ayat 5. Jika hak eigendom tersebut dalam pasal 3 ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erpak, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak obstal atau hak erpak selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Ayat 6. Hak-hak hipotek, sertifikatgebruk dan hak-hak lainnya yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut undang-undang ini. Pasal 2 ayat 1. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agris eigendom milik Yayasan Andarbeni, hak atau Druewi, hak atas Druewi Desa, Besini, Grand Sultan, Transbertit, hak usaha atas bekas tanah, partikeler, dan hak-hak lainnya yang nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Ayat 2. Hak-hak tersebut dalam pasal 1 kepunyaan orang asing warga negara yang ada di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewenangan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. Pasal 3 ayat 1. Hak herpak untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1. Ayat 2. Hak herpak untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Pasal 4 ayat 1. Pemegang konsen dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Ayat 2. Jika sesudah jangka waktu tersebut tanpa pemerintahan ini tidak diajukan, maka konsen dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Ayat 3. Jika pemegang konsen atau sewa pengajuan permintaan termasuk dalam ayat 1 pasal ini, tapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria. Pasal 5. Hak obstal dan hak erpak untuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1. Pasal 6. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 sebagaimana disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini. Pasal 7. Hak 1. Hak gogolan, pekulan atau sangan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1. Ayat 2. Hak gogolan, pekulan atau sangan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagian dipunyai oleh pemegang haknya. Ayat 3. Jika ada keraguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulan atau sangan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria lah yang memutuskan. Pasal 8
Ayat 1. Terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Ayat 2. Terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1 dan 2 dan pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Pasal 9. Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Keempat, A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembar negara Republik Indonesia.